Saudaraku sekalian yang kekasih, setiap kita berurusan dengan Allah. Artinya kita yang berdoa ini, saudara. Kalau orang tidak berurusan dengan Allah, pasti tidak menyiapkan waktu berdoa. Ya, pasti tidak menyediakan waktu berdoa. Kalau yang di Indonesia, waktu Indonesia Barat, ya, tengah dan timur, ini pagi hari. Kalau waktu Indonesia Barat, kita mulai jam 5. Ini pasti orang-orang yang mau berurusan dengan Allah. Tentu juga banyak orang Kristen lain yang tidak berdoa bersama kita, memiliki doa pagi sendiri, atau mungkin tidak doa pagi, tapi mereka adalah orang-orang yang berurusan dengan Allah. Nah, isi atau tema dalam berurusan dengan Allah, setiap orang itu beda, saudara. Orientasinya itu beda. Ya, hal ini sangat tergantung atau dipengaruhi oleh kedewasaan rohani seseorang, saudara. Jadi kalau orang Kristen yang dewasa rohani, orientasi berpikirnya, isi dan tema dalam berurusan dengan Tuhan pasti menyangkut hal-hal kekekalan, kesucian, kehidupan berkenan kepada Allah. Tidak lagi berorientasi pada masalah remeh-temeh, hal-hal yang hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Sebagai ilustrasi, saudara, kalau anak-anak usia di bawah 5 tahun dalam relasi atau hubungannya dengan orang tua memiliki isi dan tema yang berbeda dengan anak usia 20 tahun, saudara. Kalau masih kecil orientasinya adalah bermain-main, ya. Begitu, saudara. Maunya jalan-jalan, saudara. Tapi kalau anak sudah usia 20 tahun sudah berbeda. Tentu anak yang baik maksud saya, ya. Sudah orientasinya masalah kuliah, masalah mempersiapkan diri untuk hari esok. Nah, kalau anak sudah usia 50 tahun, orang tua usia 70, 75, 80 tahun, orientasi berpikirnya yang menjadi isi dan tema relasinya dengan orang tua beda lagi, saudara. Ya, anak usia 50 tahun, ya, dalam berhubungan dengan orang tua sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai perawat orang tua, saudara. Nah, kita juga begitu, kalau kita itu sudah semakin dewasa, kita sudah tidak terlalu mempersoalkan hal pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita memang harus bekerja keras, menjaga pola hidup, pola makan yang baik. Ya, pasti kita mulai berubah, ya. Dulu kita sembarangan makan, sekarang kita tidak lagi sembarangan makan. Dulu banyak hobi, banyak kesenangan itu, kesenangan ini, saudara. Tapi sekarang sudah makin tidak punya banyak kesenangan, sampai tidak punya kesenangan kecuali Tuhan dan kerajaannya. Ini sudah akil balik namanya, sudah dewasa. Saya tidak memaksa saudara masuk ke wilayah ini kalau memang belum waktunya, saudara. Ya, tentu tidak bisa dipaksa, ya, saudara. Tidak bisa dipaksa.
Tetapi ini pengertian yang penting yang saudara ketahui. Seiring perjalanan waktu, usia kita makin tua. Dan tentu dengan usia yang makin tua, kita mendekati kubur, saudara. Ya. Makin mendekati kubur, saudara. Tetapi juga kita semakin dewasa rohani. Ya, semakin dewasa rohani. Dan orang dewasa rohani itu orientasi berpikirnya sudah perkara-perkara yang di atas. Ya, kita bukan lagi anak-anak rohani yang diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran, filsafat, dan lain-lain. Mata kita sudah tertuju kepada Tuhan. Ya. Kita sudah mengerti yang dimaksud Tuhan Yesus dengan Matius 6 ayat 19. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Kita tahu dan kita bisa menghayati itu. Saya tahu, saya melihat menurut yang saya pahami ya, menurut yang saya tangkap ya. Ada orang-orang yang tidak sanggup memenuhi firman itu. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Carilah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ada orang-orang yang sudah tidak sanggup, saudara. Karena sudah terlalu lama hidupnya hidupnya dibuat nyaman dan nikmat oleh materi dunia. Ya. Ini berat sekali ya, saudara. Mereka tidak sanggup. Ya, mereka tidak sanggup. Standar hidup kekristenannya rendah. Maka urusannya dengan Tuhan ya pasti hanya masalah-masalah hidup yang mereka hadapi itu. Ya, apakah usahanya macet, anaknya sakit, lalu ya semua yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani deh. Ya. Hanya itu saja. Ya, rencana-rencana ke depan, mau jalan-jalan kemana. Oh bukan tidak boleh didoakan, boleh. Tapi hanya itu saja orientasinya. Tapi kalau orang Kristen yang sudah dewasa, ya orientasinya perkara-perkara yang di atas itu. Ya boleh mendoakan usaha, pekerjaan, mau rencana pergi kemana, boleh, bukan tidak. Tapi kalaupun Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak mengendaki, ya enggak masalah. Tuhan aku berdoa untuk tender ini, boleh. Ternyata gagal, ya udah, enggak masalah. Tuhan aku punya rencana ini, tapi tidak terpenuhi, ya sudah, enggak masalah. Karena itu dianggap bukan masalah besar, saudaraku. Ya, bukan masalah besar. Dan orang-orang yang dewasa rohani itu, saudaraku, ya, selain hidupnya mesti makin kudus, makin tidak mengingini dunia, lalu akan menganggap masalah-masalah hidupnya sudah selesai, walaupun belum selesai. Tapi menganggapnya sudah selesai. Kenapa? Dia yakin semua masalah-masalah hidupnya tidak melampaui kekuatan. Dia yakin semua akan berakhir. Dia yakin Tuhan pasti menopang. Pasti Tuhan itu akan menolong. Dan pasti selesai pada waktunya. Nah, saudara kalau memiliki sikap seperti ini, itu ibarat pesawat terbang itu tinggi, saudara. Ibarat burung Raja Wali itu tinggi terbangnya. Kalau menyembah Tuhan itu bisa sampai hadirat Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan, saudara. Kalau tidak bisa. Mau menyembah dengan bahasa roh atau apa ya, saya nggak yakin itu bahasa roh yang benar juga. Nggak bisa sampai ke tahta Bapa lah hatinya masih terikat dengan percintaan dunia. Iya. Masih dibelenggu oleh berbagai persoalan-persoalan yang dia anggap belum selesai. Dan itu melilit, itu membelenggu hidupnya. Apalagi kalau hidupnya tidak kudus, ya nggak bisa naik.
Lagi pula Tuhan tidak berkenan mendengar pujian penyembahan orang-orang yang hatinya masih mendua di dunia. Hidupnya belum bersih, lalu terbelenggu oleh berbagai masalah, seakan-akan Allah itu tidak kuat. Seakan-akan Allah itu lemah. Ia tidak menghargai, tidak menghormati Allah yang besar. Ya, saya juga masih punya masalah, saudara. Tetapi ya sudah, serahkan saja ke tangan Tuhan. Kalau itu melampaui kekuatan kita, ya sudah, terserah Tuhan nanti mau bikin apa. Yang penting hidup kita jangan bercela. Kita harus hidup tidak bercela. Jangan membuat salah. Benar, jangan menyakiti orang, jangan melukai orang, jangan menyimpan dendam, ya. Harus setia dan kepada pasangan hidup, jujur soal keuangan dan lain-lain. Ya, orang memandang kita mau bagaimana, ya nanti tunggu di pengadilan. Tuhan semua akan dibuka, tidak ada yang tersembunyi. Dan karena adanya pengadilan itu, saudaraku, ya kita harus takut supaya kita menjaga hidup kita. Jangan sampai bercela nanti di hadapan pengadilan Tuhan. Semua dibuka, kita ditelanjangi. Bukan hanya malu, kita dibuang ke neraka. Ngeri, saudara. Mengerikan itu. Nah, maka bertumbuhlah dewasa. Dan untuk bertumbuh dewasa, saudara harus mendengar firman Tuhan. Supaya terbangun bangunan berpikir yang benar, saudara. Ya, saya sebagai pelayan jemaat dengan tulus, ya tanpa maksud apa-apa, menghimbau saudara selalu mendengar Truth ID setiap hari. Truth ID setiap hari, saudara. Saya menghimbau saudara begitu, Truth ID setiap hari. Tentu saya mengajak saudara berdoa setiap pagi jam 5. Dan saya mengajak Anda berdoa nanti hari Jumat jam 6:30 di Harta Gading, lantai 5. Saudara boleh datang. Tentu suasana di dalam ruangan langsung berdoa bersama itu beda dengan melalui YouTube ya saudara. Ya, oke. Saya kira cukup itu. Mari kita tutup dengan dalam doa. Bapa, terima kasih untuk perjumpaan saat ini. Kami akhiri ya Bapa doa pagi ini dengan menyambut berkat Bapa, berkat Elohim atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati.